Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin pada kita untuk hadir bersama memenuhi panggilan Allah di tanah lapang ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya kita merayakan hari raya Idul Adha, kita akan mengupas tentang bagaimana sosok manusia yang sangat luar biasa, sosok manusia yang sanggup membranding dengan baik dirinya, membranding dengan baik keluarganya, dan juga membranding dengan baik masyarakat semesta alam ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah seorang sosok yang sangat luar biasa, seorang yang sangat hebat, mampu membranding dengan baik pribadinya, keluarganya, serta masyarakat. Ini tentu bagi kita sebagai seorang muslim, seorang muslimat, sosok Ibrahim menjadi tokoh yang sangat inspiratif, menjadi idola kita ketika kita menginginkan menjadi pribadi muslim, pribadi yang diridhai oleh Allah, pribadi muslimat yang diridhai oleh Allah.
ketika kula panjenengan ingin membentuk keluarga yang betul-betul sakinah, keluarga yang betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang pejabat dan seterusnya menginginkan masyarakatnya, negara atau bangsanya menjadi negara atau bangsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Maka melalui khutbah Idul Adha kali ini saya mengajak pada hadirin semuanya untuk meneladani sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa Ibrahim alaihissalam menjadi seorang tokoh yang sangat luar biasa, tokoh yang sangat inspiratif? Kalau kita baca literatur atau referensi Ibrahim ini bisa dikatakan sebagai bapak monoteisme, bapak tauhid. Dengan kecerdasannya mulai usia remaja menginjak dewasa, Ibrahim sudah sanggup menemukan bahwa Allah ini adalah Tuhan dalam kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kula panjenengan Bapak Ibu membuka Al-Quran mulai dari suratul Fatihah hingga surat An-Nas, 114 surat dalam Al-Quran itu kita temukan jumlah Nabi dan Rasul yang namanya disebut oleh Allah secara gamblang, secara eksplisit ada 25 Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. 19 orang dari 25 itu adalah keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Itu sudah menjadi satu gambaran betapa hebatnya Ibrahim. Ya, mulai dari dirinya hingga keturunannya 19 orang yang disebut dalam Al-Quran Nabi dan Rasul itu adalah keturunan Ibrahim alaihissalam. Tentu bagi kula panjenengan Bapak Ibu ini menjadi cermin yang sangat berharga, pelajaran yang sangat berharga sekali. Kula panjenengan mendapat ujian dari Allah, mendapat amanat dari Allah untuk membentuk generasi emas putra putri kita. Ini kita bisa mencontoh bagaimana sih sebenarnya metode atau pola Nabi Ibrahim sehingga sebagian besar Nabi dan Rasul itu berasal dari keturunan Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta, kita tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ibrahim menjadi orang yang hebat ini. Untuk menjadi orang yang hebat, Ibrahim membranding dirinya menjadi orang yang benar. Kula panjenengan ketika menginginkan keluarga, masyarakat, negara menjadi baik, berarti kula panjenengan berkewajiban membranding pribadi menjadi pribadi yang hebat. Tidak mungkin kula panjenengan mengidamkan, mengidolakan putra putri menjadi baik, masyarakat menjadi baik, negara menjadi baik, kalau kula panjenengan tidak berhasil membranding diri menjadi pribadi yang baik. Artinya Bapak Ibu, kula panjenengan mendapat PR besar untuk memberikan teladan dalam kehidupan kita. Jangan harap kula panjenengan menginginkan mempunyai generasi keturunan emas kalau kula panjenengan tidak menjadikan diri menjadi pribadi yang emas seperti itu. Jangan harap kula panjenengan menginginkan masyarakat menjadi masyarakat yang luar biasa, masyarakat emas kalau kula dan keluarga tidak menjadi masyarakat yang emas. Ibrahim alaihissalam ternyata berhasil membranding diri, memberikan teladan dalam kehidupan ini. Pertama, dia yakin dalam kehidupan ini punya prinsip hidup yang sangat luar biasa.
Tidak ada Tuhan lain dalam kehidupan ini kecuali Allah. Tidak mudah Bapak Ibu untuk meyakinkan pribadi seorang itu Tuhan dalam kehidupan ini hanya Allah, kok itu tidak mudah, tidak gampang. Kalau kita buka dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim ketika kunjungan dakwahnya dalam masyarakat, ketika melihat bulan, ketika masyarakat itu menyembah bulan, lalu Nabi Ibrahim meyakinkan pada masyarakat itu, apa ya bener kok bulan ini kok jadi Tuhan kita, apa ya bener. Diyakinkan betul masyarakat dengan argumen-argumennya, dengan pendapat-pendapatnya. Coba kita berpikir jernih. Masuk bulan ini terkadang hilang, terkadang timbul, masuk kita yakini sebagai bulan. Nabi Ibrahim pergi berdakwah pada masyarakat yang meyakini Tuhannya itu adalah matahari, matahari sebagai Tuhannya, meyakinkan masyarakat dengan argumennya. Masuk sih matahari ini sebagai Tuhan kita, sebagai Allah. Kalau matahari itu juga kadang hilang, kadang timbul. Masa Tuhan kita hilang timbul? Itu diyakinkan. Ketika menjalankan perintah Allah, total Nabi Ibrahim yang menjalankannya. Nabi Ibrahim mendapat perintah Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam, yang sekaligus menjadi nabi dan rasul Allah. Total Nabi Ibrahim melaksanakan itu. Maka Allah sampai memberikan gelar, Allah sendiri memberikan gelar kepada Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Inilah yang menggambarkan Ibrahim ini berhasil membranding dirinya. Prinsip hidup yang kuat, keyakinan akan Allah, keyakinan Tuhan kuat. Itu yang menjadi pedoman kuat dalam kehidupannya, sehingga dakwahnya juga berlangsung dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa Nabi Ibrahim berhasil membranding dirinya kuat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini dapat kita simak dari pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana alaika tawakkalna. Nabi Ibrahim Bapak Ibu setelah berikhtiar kuat tenaga dalam kehidupan ini, tawakal. Nabi Ibrahim ini pekerja keras. Seorang muslim mesti menjadi pekerja keras. Nggak boleh seorang muslim nganggur, nggak boleh. Mesti menjadi pekerja keras seorang muslim. Ikmal di dunia kata anak kata aisyu abadan. Wa mali akhirat kata anak kata mutu godan. Berusahalah, bekerjalah, berkaryalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Muslim mesti seperti itu. Tidak boleh seorang muslim nyantai saja seperti ini, santai saja, merileks saja. Tidak boleh. Kerja keras muslim itu. Bagaimana kita sebagai seorang musliman kalau tidak bekerja keras, akan berbagi, akan sharing terhadap sesama. Kula panjenengan akan memberikan sesuatu kepada tetangga, nek kula panjenengan tidak punya penghasilan, tidak mungkin. Padahal konsep ta'awun, konsep saling tolong menolong, memberi itu adalah konsep yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Dan itulah salah satu yang menjadikan pribadi muslim itu baik, pribadi yang mau berta'awun kepada sesama. Jadi Nabi Ibrahim setelah berikhtiar, setelah berusaha, bekerja keras di dalam kehidupan ini, tawakal Allah, serahkan hasilnya kepada Allah. Jadi rezekinya berapa? Serahkan pada Allah. Yang penting kita sudah berikhtiar, bekerja. Sebagai seorang petani yang tekun. Sebagai seorang pedagang yang tekun, yang jujur. Seorang pendidik mendidik ya, siswa-siswinya dengan jujur, dengan baik. Muslim begitu. Menjalankan tugas-tugas dalam keseharian penuh dengan amanah, penuh dengan tanggung jawab. Berikutnya, Ibrahim yang menunjukkan sebagai pribadi teladan yang baik. Wa ilaika anak.
Meskipun berusaha sekuat tenaga, berikhtiar sekuat tenaga dalam kehidupan ini, Ibrahim menyadari pribadinya juga sebagai manusia biasa. Ibrahim juga makan, Ibrahim juga tidur, juga bekerja. Kula panjenengan Bapak Ibu juga seperti itu. Bekerja, ke pasar, ke sawah, dan seterusnya. Seperti itu siklus kehidupan kita. Di samping kita tetap berdoa pada Allah. Karena kita makhluk doib, meskipun kita berusaha sekuat tenaga di jalan Allah, terkadang kalau panjenengan itu juga kepleset dalam kehidupan ini. Enggak Allah Bapak Ibu, uang pure 100% bersih, enggak Allah dalam kehidupan, enggak ada. Akan tetapi kita diberikan ajaran yang sangat mulia dalam kehidupan agama Islam, bertaubat. Kula panjenengan dianjurkan minta ampun pada Allah atas kesalahan-kesalahan dalam kehidupan ini. Berikutnya prinsip hidup yang sangat luar biasa yang menjadikan Ibrahim ini menjadi seorang tokoh yang bisa kita teladani dalam kehidupan. Wa ilaikal masir. Allah adalah tempat kembali Bapak Ibu. Artinya kula panjenengan hidup ini tidak berhenti di dunia tok. Maka kalimat inspiratif tadi yang saya sampaikan, ikmal li dunya ka anak kata isu abadan wa mali akhiratika ka anak kata mutu wadan, dan juga berusahalah untuk akhiratmu seulang-ulang akan mati esok pagi. Berarti untuk menggapai akhirat juga kerja keras nuntut. Ada keseimbangan Bapak Ibu mencapai dunia dan akhirat. Itulah konsep yang sangat luar biasa yang branding keutamaan seorang muslim dalam hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu prinsip hidup yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang saya sampaikan pada khutbah Idul Adha pagi ini adalah doa Bapak Ibu. Doa untuk ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Panjenengan lihat dalam Al-Quran betapa Nabi Ibrahim alaihissalam begitu banyak melantunkan doa kepada Allah dan diabadikan oleh Allah doanya. Satu doa perlu kita simak betul. Rabbi ja'alni muqimma sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang-orang yang mampu mendirikan sholat dalam kehidupan ini. Itu yang pertama diminta oleh Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyati, dan jadikanlah ya Allah keturunanku orang-orang yang mampu mendirikan sholat dalam kehidupan ini. Itu artinya Nabi Ibrahim setelah membranding dirinya, dia akan membranding keluarganya. Dan ini teladan yang sangat luar biasa. Betapa Nabi Ibrahim setelah berikhtiar terhadap pribadinya itu, dia berusaha terus piye anaknya di dunia akhiratnya sukses begitu. Dan ini pendidikan yang sangat luar biasa bagi kita sebagai seorang muslim. Jadi sekali lagi ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kita kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Kita tidak boleh berhenti dengan kesenangan kesuksesan di dunia ini. Kesuksesan, kebahagiaan dunia harus kita lanjutkan untuk kebahagiaan akhirat. Nah, salah satu ikhtiarnya ya dengan tetap kita mendirikan sholatnya. Ya, padahal sholat ini multifungsi ya, untuk menjaga stabilitas hidup kita di dunia, nanti juga akan mendapat pahala, mendapat hikmah besar di akhirat. Itu ternyata yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah Ibrahim mampu membranding dirinya sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan itu berhasil pada istrinya yang bernama Hajar. Panjenengan
yang sudah berhaji atau yang mudah-mudahan nanti insya Allah dipanggil oleh Allah untuk haji di Ka'bah Baitullah, panjenengan akan menemukan yang namanya Hajar Aswad. Tidak bisa kita gambarkan betapa mulianya, betapa terhormatnya itu Hajar itu, sampai namanya disematkan oleh Allah di dinding Ka'bah seperti itu. Maka jamaah haji yang hadir di Ka'bah Baitullah sampai dianjurkan untuk mencium batu hitam Hajar Aswad itu untuk menggambarkan betapa mulianya Hajar, istri dari Nabi Ibrahim. Tidak ada wanita di dunia yang seperti itu. Padahal secara fisik Hajar itu berkulit hitam. Berarti Allah tidak memandang fisik, Allah tidak memandang rupa seseorang. Allah memandang inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling hebat di sisi Allah itu bukan kayanya, yang paling hebat di sisi Allah itu bukan pangkatnya tinggi, yang paling hebat di sisi Allah itu adalah karena seseorang itu adalah takwanya berhasil dimiliki oleh Hajar. Panjenengan ketika melaksanakan ibadah haji, ya, lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, itu menggambarkan apresiasi kita kepada Ibu Hajar. Ketika Ibu Hajar ya, lagi gendong bayi anaknya yaitu Ismail, dari beberapa referensi dikatakan air asinya kering, lalu Ismail diletakkan di tempat di lembah, melihat di sisi jauh, wah nampak ada air di sana. Ismail sudah menangis, ya merengek-merengek, kehausan, lari ke sofa. Ternyata fata morgana, tidak ada air. Kembali lagi menengok di Marwah, oh di sana ada air kelihatan. Ternyata sampai Marwah tidak ada air, ternyata hanya fata morgana. Kehidupan seperti itu, insya Allah Bapak Ibu. Terkadang kita lihat bagus, ternyata nyampe di tempatnya tidak bagus. Terkadang kehidupan kita lihat, jelek, nyampe sana itu ternyata kita teliti baik. Itulah gambaran-gambaran dari Allah tentang kehidupan. Dan kita disuruh berusaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggapai kebahagiaan itu terus itu berikhtiar. Tidak boleh berputus asa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Teladan berikutnya, pendidikan berharga berikutnya. Ibrahim berhasil mendidik putranya yang bernama Ismail. Ini yang kalau kita ambil itibarnya sangat luar biasa. Mendapat perintah dari Allah, bahasa Jawanya Ibrahim sembelih putramu Ismail. Padahal Ibrahim sudah usia tua, katakanlah itu secara usia 80-an baru mendapat diberi nikmat oleh Allah. Ya, Hajar melahirkan Ismail itu sudah 80-an usianya. Ketika remaja menjelang dewasa disuruh menyembelih oleh Allah. Maka disitulah Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah, karena Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Yang luar biasanya Bapak Ibu, pendidikan yang menggambarkan berhasil ya pendidikan Ibrahim pada Ismail itu. Ketika Ibrahim mengatakan, wahai anakku Ismail, aku itu perintah dari Allah, pembelihara. Apa jawaban Ismail? Satajiduni insyaallah minasyabiri. Wahai ayahanda, kalau itu memang perintah Allah, lakukan. Satajiduni insyaallah minasyabiri. Insyaallah engkau akan mendapati putramu Ismail ini hamba-hamba yang sabar. Luar biasa Bapak Ibu. Betapa besarnya ya pengorbanan, kehebatan dari Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita berhasil mengambil itibar, mengambil teladan
dari sosok orang yang sangat luar biasa Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah Bapak Ibu khutbah Idul Adha yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua sehingga dalam kehidupan ini kula panjenengan bisa membranding diri kita menjadi pribadi yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, membranding keluarga kita, keluarga yang diridhoi oleh Allah. Yang berikutnya, membranding masyarakat, membranding negara, bangsa dan dunia yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.